Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi anak-anakku yang mengikuti MPLS SMP Negeri 39 Bandung tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama Ibu Ega Wiwit Fitriani yang menjabat sebagai guru bimbingan konseling di SMP Negeri 39 Bandung. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang kedisiplinan. Nah, kedisiplinan itu pasti berhubungan dengan tata tertib sekolah. Oke, kita mulai ya. Oke, apa sih tata tertib sekolah? Tata tertib sekolah itu adalah aturan yang harus dipatuhi setiap warga sekolah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar agar tercipta keadaan yang baik, nyaman, menyenangkan, dan kondusif untuk belajar. Itu adalah pengertian dari tata tertib sekolah. Nah, bagaimana jika tata tertib sekolah itu dilanggar? Nah, contohnya itu seperti apa? Yang pertama, berkelahi itu termasuk pelanggaran tata tertib di sekolah. Lalu bullying, tindakan bullying, baik itu mengejek atau secara fisik atau secara verbal ya, itu adalah termasuk contoh pelanggaran tata tertib di sekolah. Lalu menyontek, lalu juga merokok, apalagi merokoknya sedang memakai seragam ya. Lalu juga memakai motor bertiga, pakai seragam, anak SMP, kalian kan belum punya SIM, ya tidak boleh ya, itu adalah contoh pelanggaran tata tertib di sekolah. Nah, kalau di SMP 39, apa sih ketentuan tata tertibnya? Nah, kalau di SMP, Ibu yakin di SMP-SMP lainnya pun pasti mempunyai aturan-aturan tata tertib. Nah, sekarang aturan tata tertib disiplin apa sih di SMP 39 yang seperti apa? Yang pertama adalah wajib hadir 15 menit sebelum jam pertama dimulai. Karena kita sekarang sedang belajar daring, berarti kalian juga harus stay tune on WA group sebelum 15 menit sebelum jam pertama dimulai. Oke. Yang kedua, siswa yang terlambat datang ke sekolah harus mendapat izin dari guru piket. Itu kalau sudah pembelajaran offline, kalau misalnya kalian terlambat, wajib lapor ke guru piket. Yang ketiga, selama pelajaran berlangsung dan pergantian pelajaran, siswa dilarang berada di luar kelas tanpa seizin guru yang mengajar pada jam tersebut. Lalu pada waktu istirahat, siswa dilarang berada di kelas. Siswa yang tidak sekolah tanpa keterangan 3 kali atau lebih dilakukan pemanggilan orang tua. Ini adalah kerjasama juga antara wali kelas dan juga guru bimbingan dan konseling. Selanjutnya, penggunaan handphone hanya untuk keperluan komunikasi dan pembelajaran. Jadi ketika belajar, handphone disimpan dulu kecuali kalau gurunya memang memakai handphone itu untuk pembelajaran. Kalau untuk main game, main TikTok, dan sebagainya itu tidak boleh ya. Dilarang menggunakan jaket, sweater, rompi, atau tambahan pakaian lain di lingkungan sekolah kecuali jika misalkan kalian sakit ya. Itu pun harus ada izin dari guru piket. Lalu setiap pelajaran agama Islam, siswi yang beragama Islam wajib memakai jilbab yang berwarna putih. Nah, tata tertib sikap siswa SMP 39 Bandung adalah yang pertama dilarang membawa, membuat, melihat, dan mengedarkan gambar atau film porno. Lalu yang kedua dilarang membawa, membuat, melihat, dan mengedarkan bacaan porno. Yang ketiga dilarang merokok di sekitar sekolah atau ketika memakai seragam sekolah. Lalu dilarang membawa, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkoba. Dilarang membawa benda-benda berbahaya, dilarang mengajak untuk menjadi anggota ataupun geng komunitas ilegal ya, membuat geng atau komunitas ilegal. Lalu juga dilarang membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Kenapa? Karena usia SMP itu belum mempunyai SIM. Kalian masih kecil, jadi tidak boleh membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Dilarang berkelahi baik perorangan maupun kelompok, mengancam baik lisan maupun perbuatan kepada siapapun.
dilarang melakukan tindakan kriminal, HP yang disita pada saat KBM itu harus diambil oleh orang tua. Seperti tadi, saat pembelajaran handphone malah dipakai untuk main game, dipakai untuk main TikTok dan sebagainya, handphonenya nanti akan diambil oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan dan harus diambil oleh orang tua. Lalu siswa wajib menjaga uang dan barang berharga yang dibawa ke sekolah. Kehilangan barang berharga atau uang menjadi tanggung jawab masing-masing anak. Siswa dilarang berpacaran di lingkungan sekolah. Nah, sekarang sanksinya apa sih? Yang pertama, pasti teguran lisan. Dikasih tahu dulu secara lisan bahwa itu perbuatan yang tidak baik. Lalu, jika masih seperti itu, akan ada pemanggilan orang tua. Dan jika terus-menerus melakukan tindakan yang melanggar tata tertib sekolah, mungkin juga adanya sanksi pengunduran diri dari sekolah. Ya, mudah-mudahan kelas 7 sekarang tidak ada ya. Oke, lanjut. Sekarang tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu adalah sadar akan tugas kewajiban yang diemban. Lalu perbuatan yang dilakukan sesuai dengan kewajiban dan menyelesaikan tugas dengan baik sesuai dengan target. Kenapa disiplin dan tanggung jawab itu berkaitan? Karena jika aku bertanggung jawab, maka aku akan apa ya kira-kira? Kalau kalian bertanggung jawab, maka kalian akan mempunyai sikap disiplin. Makanya disiplin dan tanggung jawab adalah dua hal yang berkaitan, saling berkaitan. Jika kita disiplin, maka kita akan bertanggung jawab. Jika kita bertanggung jawab, maka kita akan memiliki sikap disiplin. Lalu menghargai waktu, dapat dipercaya, dan bersikap adil. Nah, dan juga satu lagi meraih kesuksesan tentunya ya. Nah, bagaimana agar aku bisa bertanggung jawab? Aku harus gimana ya agar aku bisa bertanggung jawab? Yang pertama, kalian harus jujur, lalu berani mengambil resiko, mampu mengelola emosi, dan menghargai hasil usaha. Pantang menyerah. Jadi jika kalian mempunyai 5 sikap, insya Allah kalian akan bisa bertanggung jawab. Ya, jujur sudah pasti ya, kalian harus jujur. Berani mengambil risiko, kalian harus berani. Misalkan disuruh menjadi KM, menjadi sekretaris, maju ke depan, berani. Mampu mengelola emosi, menghargai hasil usaha. Apapun hasil usaha meskipun gagal, hargai. Gagal, coba lagi ya. Pantang menyerah, coba lagi sampai berhasil. Lanjut lagi. Nah, sekarang nonton video ya. Nanti videonya akan Ibu share di WA Group MPLS. Kalian harus simak dan juga nanti kalian pikirkan apa sih nilai berharga yang dapat kamu petik dari tayangan video tersebut. Oke, videonya akan diputar setelah penjelasan slide ini selesai, akan di-share di WA Group. Selamat menyimak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.